Assalamualaikum Bu Hani. Ini mahasiswa udah masuk semua belum ya? Baru 21 orang ini. Halo Bu, suara saya terdengar Bu? Halo? Suara saya terdengar Bu? Halo? Terdengar Bu. Oh ya, baik. Pak Yogi udah masuk ke Pak? Udah loh. Laila? Ya Bu. Boleh dimulai Bu? Laila? Yang bertugas sudah ada kah? Sudah ada Bu. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu? Jelas Bu, Suara saya jelas terdengar? alhamdulillah. Oh jelas, baik. Jelas, ya. jelas. Alhamdulillah. Soalnya saya lagi di proyek ini di daerah Bogor, Bogornya mana Bu? di Semplak ini. Oh Semplak, oke. Iya. Ini Pak Yogi juga sudah hadir ya Pak? Wah, apa kabar Pak Yogi? Nih sudah lama sekali nih tidak berjumpa. Sudah. Ya, Hani. Apa kabar Han? Kabar baik Pak Yogi. Ini Sekarang saya sedang kuasai sama Lolita. Jangan Iya. gitu. Iya.
Saya masih belajar, Bu. Kapan-kapan nanti saya offline deh ke sana ya, Bu. Asik. Iya, Bu. Aduh, sangat dinanti. Boleh, boleh. Ini Prodi lagi akreditasi, Bu. Lagi siap-siap akreditasi. Oh ya. Semoga mendapat nilai yang terbaik. Sekarang nilainya bukan ABCD ya, Bu ya, tapi apa? Baik sekali atau gimana, Bu? Rankingnya. Kayaknya masih nggak tahu Pak Yogi. Kayaknya masih deh Pak ya. A sama A unggul gitu ya kalau nggak salah. Apa udah berubah? Saya kurang paham juga. Masih kan ya? Dulu Pak Yogi suka akreditasi tuh, suka assessment untuk akreditasi. Oh iya. Udah ngelapak. Ya, sekarang Mungkin kita mulai aja ya, Bu. Masih 3 menit ini, Bu. Mungkin ada mahasiswa 3 menit yang... ya. Iya, ini mahasiswanya udah digudak-gudak dari tadi. Gak ini apa-apa. jadi ada 4 kelas, Bu. Iya. 4 kelas. Lumayan ya. Satu kelasnya sekitar 20-an ya. Apa 20, ya, apa 20 lebih? Kali. Oh. 20 ada yang 20 ada yang 30 juga sih. 30 kali 4 itu pas 20 seharusnya ya. Iya, iya. Ini para dosennya lagi sibuk akreditasi, Bu, di Syahidain. Sampai kapan akreditasinya? Hari ini kebetulan, Bu. Oh, hari ini. Oh, pas hari ini ya? Akreditasinya belum. Iya. Persiapan, Bu, persiapan. Oh, persiapan, baru persiapan. Salam buat Bu Ida ya, sama Pak Uki. Baik, Bu. jam 10. 1 menit lagi. Mungkin bisa kita mulai aja ya Bapak Ibu, agar bisa diskusinya lebih panjang durasinya. Dites-tes dulu Suditi apa? Suara atau apa? Yang bertugas sudah siap kan ya semuanya? Sudah siap kan ya yang iya, doa? Jam 10. Mari kita. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik. Ya, jelas sekali. Ya, jelas. Mulai. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Selamat datang di perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Rekod bersama dosen tamu kita pada hari ini. Saya Suditi Janerima selaku moderator pada
kuliah dosen tamu pada hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Langsung mari memulai dengan surat Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta yang alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dan yaitu mengenai pengelolaan arsip TNI ISO 15498 15489 maaf, ISO 30301 dan ISO 23801 yang akan disampaikan oleh dosen tamu kita yaitu Ibu Hani Konita SIP MIMS yang akan beliau ini menjabat sebagai Ketua Umum P3RI. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang manajemen rekod dan arsip, sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat berharga sekali ya buat kita untuk menambah wawasan di manajemen rekod dan arsip ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari dosen tamu kita. Beliau adalah Ibu Hani Konita SIP MIMS. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum P3RI. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi pada tahun 1991 dan melanjutkan S2-nya di Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1999 dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Dalam perjalanan karirnya, Ibu Hani Konita telah mencapai berbagai pencapaian, yaitu lebih dari 30 tahun berpengalaman profesional di bidang manajemen rekod, kearsipan, dan kontrol dokumen dalam berbagai posisi, termasuk sebagai praktisi, pengajar akademis, konsultan, penasihat, dan pendiri di berbagai organisasi, termasuk perusahaan minyak dan gas, lembaga keuangan internasional, universitas, proyek publik dan swasta, dan asosiasi profesi, serta telah meraih banyak sertifikat. Hari ini beliau akan berbagi wawasan dan pengalaman mengenai pengelolaan rekod dan arsip menggunakan SNI ISO 15489, ISO 30301, dan ISO 23801. Hari ini kita merasa sangat beruntung sekali ya ada kehadiran Ibu Hani di sini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin mari kita sambut Ibu Hani untuk menyampaikan materi pada kita hari ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Ibu. Baiklah, terima kasih Mbak Suditi, Ibu Loli, dan Pak Suprayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik semua. Salam kenal dari saya ya. Jadi tadi moderator sudah memperkenalkan saya siapa. Nama saya Hani Konita. Jadi saat ini saya selain menjadi Ketua Umum P3RI, saya juga adalah seorang konsultan ISO sebenarnya, Bu Loli kebetulan juga ya. Jadi tepat sih tema ini dengan profesi saya sekarang sebenarnya ya. Kemudian juga yang saya mau perkenalkan di sini selain mengajar, mungkin saya juga mau memperkenalkan apa itu P3RI ya. Mungkin banyak adik-adik yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memberikan informasi tentang lembaga ini gitu atau tentang organisasi ini ya Bu ya. Baik, saya mulai saja. Saya sebetulnya kurang familiar pakai Teams nih Bu. Jadi mungkin sebentar lah ini. Agak bingung nih.
Jo, sebentar. Baiklah, apakah terlihat tadi presentasi saya tentang P3RI? Terlihat, Ibu. Lihat, Bu. Terlihat, Baiklah. Ibu. Jadi P3RI adalah suatu asosiasi profesi, singkatan dari Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia ya. Jadi visinya adalah memajukan dan mengembangkan profesi pengelola rekod di Indonesia, yaitu dengan cara menyelenggarakan berbagai program pelatihan, kemudian mengembangkan standar kompetensi dan kode etik, membentuk jaringan dan memberikan advokasi bagi anggota. Jadi misi kami yang utama adalah bila anggota dari P3RI itu memerlukan support ya, baik dalam bentuk yang profesional atau bentuk yang sifatnya itu adalah untuk mempromosikan program-program kerja yang berkaitan dengan manajemen rekod, itu biasanya mereka menghubungi kami dan nanti akan kami bantu sesuai dengan bidang atau industri yang memang mereka sedang kerjakan. Jadi bedanya kearsipan dengan perpustakaan, kearsipan itu industrinya itu sangat berpengaruh ya. Jadi contohnya misalnya bidang untuk sektor pendidikan misalnya ya, sektor pendidikan itu kan berbeda dengan sektor industri misalnya seperti itu. Makanya advokasinya biasanya kami memberikan bantuan kepada mereka, kemudian sumber-sumbernya atau para ahlinya itu yang kami berikan adalah yang memang pengalaman dalam bidang misalnya perguruan tinggi. Demikian juga halnya dengan industri. Nah, jadi disitulah tugas kami untuk memberikan advokasi bagi anggota kami. Nah, ini sebetulnya dengan UIN ini ya Bu Loli dan Pak Yogi, ini termasuk advokasi juga bagi kami untuk mensupport bidang akademik ya atau pendidikan tinggi. Seperti itu. Jadi advokasi itu sifatnya macam-macam. Kemudian sejarahnya P3RI ini terbentuk pada tahun 2017 di Jakarta oleh beberapa praktisi dan akademisi. Kemudian tanggal 9 Oktober 2017 sudah disahkan menurut ya menggunakan ya bukan menggunakan Kementerian Hukum dan HAM sehingga kita sudah mempunyai badan hukum sendiri. Jadi ini ada P3RI adalah suatu organisasi yang berbadan hukum. Nah, ini susunan organisasi kami, saya sendiri ketua umum, kemudian di samping ketua umum ada semacam apa ya dewan pengawas yaitu semua pendiri P3RI. Kemudian ada sekjen Pak Yogi Hartono dari CNN ya, kemudian CNN Indonesia, kemudian ada Mbak Meni ya, mantan dari manajer di PwC, kemudian ada Pak Abdul Kolil ya, ketua unit organisasi, ada Ibu Wiwit Mardiati dari UI, ketua unit profesi, dan ada Pak Farli El Numeri itu ketua dari unit usaha. Nah, jadi inilah tim inti ya dari P3RI. Nah, kalau adik-adik lihat ya, di setiap unit kegiatan itu ada bagian-bagian sendiri yaitu rekrutmen, basis data, dan komunikasi untuk organisasi. Sedangkan unit profesi ada kegiatan advokasi seperti yang saya lakukan hari ini, ada pelatihan, ada penelitian pengembangan, dan ada sertifikasi. Ini semuanya in progress ya untuk yang sertifikasi. Kemudian juga di bawah unit usaha kami ada proyek-proyek dan ada kerjasama network dengan berbagai organisasi dan lembaga. Saat ini kami sedang mengadakan kerjasama dengan Kenya ya, dengan organisasi profesi di Kenya. Dan upcoming kami juga, yang sudah kami kerjakan juga kami sudah melakukan kerjasama dengan ARMA Internasional, kemudian dengan RIMPA, Australia, dan sebagainya. Jadi ruang lingkup kami tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini, siapakah pengelola rekod itu? Jadi anggota kami sebetulnya adalah orang yang bekerja di satu organisasi, baik itu swasta, BUMN, pemerintah, lembaga negara, organisasi non-profit, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rekod dan arsip, serta yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan rekod.
Jadi memang fokus kami adalah di rekod ya atau arsip dinamis yang mencakup arsip aktif dan arsip inaktif. Jadi bukan arsip statis ya. Ini definisinya mungkin teman-teman sudah familiar ya. Ini sudah ada mata kuliahnya sendiri ya Bu Loli dan Pak Yogi ya mengenai manajemen rekod. Nah ini kegiatan kami. Jadi tadi anggota kami adalah praktisi, ada akademisi, ada observer, dan ada juga anggota kehormatan seperti Profesor Sulistyo Basuki, kemudian ada juga anggota maksudnya para petinggi ya organisasi yang kami angkat menjadi anggota kehormatan, misalnya Pak Dr. Edmond Makarim ya sebagai ahli hukum juga kami minta menjadi anggota kehormatan karena kami menyadari pentingnya hukum ya bagi profesi arsiparis ini atau mengelola rekod ini. Nah, jadi ini kegiatan kami lumayan cukup banyak. Mungkin Bu Loli dan Pak Yogi sudah jadi anggota P3RI juga ya. Saat ini kan ada grupnya ya, kita suka diskusi di sana. Jadi kegiatan kami antara lain mengadakan coffee talks ya, atau apa ya istilahnya webinar ya kalau sekarang ya. Kemudian juga kami juga anggota Komtek ya untuk ISO atau SNI bidang kearsipan Komtek 03. Kemudian juga kami memberikan standarisasi manajemen rekod dan arsip. Contohnya kemarin kami sudah menyelenggarakan webinar tentang record management self-assessment dari Bank Dunia. Nah itu dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Kemudian juga seminar nasional kami pernah adakan. Kemudian juga diskusi-diskusi bidang regulasi. Dan saat ini kami juga jadi konsultan di PT Hutama Karya Infrastruktur dan juga di bidang kami sering sekali menjadi narasumber untuk penyusunan kurikulum di berbagai universitas. Jadi kegiatan kami cukup banyak ya, walaupun organisasi ini adalah organisasi nirlaba, tapi hampir semua bidang kami kerjakan sih sebetulnya ya, sehingga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, tapi intinya semua kegiatan untuk mempromosikan manajemen rekod dan kearsipan di Indonesia, maka kegiatan itu kami support atau kami dukung. Nah ini contoh-contohnya dokumentasi kami, jadi sangat beragam ya adik-adik ya. Nah jadi kalau nanti adik-adik sudah lulus, kemudian ingin bergabung dengan kami, silakan. Karena kami ada website, ada IG ya, dan ada juga grup diskusi untuk apa ya namanya memberikan atau membagikan best practice kami, knowledge ya, kemudian juga pengalaman-pengalaman kami. Kira-kira itu sih sekilas mengenai P3RI ya, Ibu Loli dan Pak Suprayogi, mohon izin ini. Ada pertanyaan mengenai P3RI? Dari Bu Loli mungkin Pak Yogi, kalau tidak ada saya lanjut ke materinya itu sendiri ya. Oke, baiklah. Bagaimana Pak Yogi? Oke, sebentar ini. Lanjut. Ya. Mungkin ini Bu, kalau mahasiswa menjadi anggota P3RI boleh tidak mungkin Bu? Mahasiswa belum bisa Bu ya, karena ya. Jadi harus memang sudah bekerja atau sudah lulus seperti itu. Kalau mahasiswa mungkin nanti bisa membantu kegiatan P3RI itu bisa Bu, karena kami suka mengadakan kegiatan dan perlu juga kontribusi mahasiswa gitu. Nah itu input yang baik sih Bu. Adik-adik kira-kira bagaimana kalau diminta bantuan P3RI, berminat tidak nih? Seharusnya mah bersedia dan minat ya. Nah, bersedia ya, karena berkenalan dengan para tokoh-tokoh juga nih, yang mungkin kalau satu-satu sulit dihubungi, tapi kalau satu kali kegiatan kan biasanya langsung banyak ya, bisa ketemu dengan banyak orang ya, itu lebih menarik sih. Baiklah, saya rasa itu mengenai P3RI, kita langsung ke materi saja ya. Kelihatan ya materi saya? Oke. Terlihat Ibu. Terlihat ya? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulai materi tentang manajemen rekod dan arsip atau pengelolaan rekod dan arsip menggunakan ISO atau SNI. Ya, kita mulai dengan fungsi dari manajemen rekod dan arsip itu sendiri ya. Jadi banyak ya perspektif tentang manajemen rekod yang menganggap manajemen atau pengelolaan rekod dan arsip itu adalah kegiatan administratif.
sebetulnya kalau misalnya kita melihat secara teori, konsep maupun secara relasional ya dengan bidang-bidang lain, manajemen rekod dan arsip itu cakupannya sangat luas ya Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Yang pertama adalah fungsinya dalam mendukung program tata kelola informasi. Nah, ini saya tidak tahu apakah ada mata kuliah IG di UIN ya, tapi saat ini saya sedang mengajar mata kuliah IG di Universitas Yarsi dan kemungkinan saat ini saya mengajar di Universitas Yarsi mata kuliah IG, tapi saya juga sudah pernah mengajar di Universitas Brawijaya mata kuliah IG juga dan akan mengajar juga di Universitas Negeri Malang mata kuliah IG. Nah, jadi ini adalah bidang yang sebetulnya menunjukkan bagaimana hubungan antara profesi manajemen rekod dengan bidang-bidang lainnya yang tugasnya adalah mengelola juga ya informasi terekam dalam satu organisasi. Nah, jadi manajemen rekod adalah subset dari program tata kelola informasi. Kemudian sudah jelas yang kedua bahwa manajemen rekod adalah untuk mendukung compliance ya pada peraturan perundang-undangan. Kemudian juga akuntabilitas, mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Bila ingin melihat kinerja suatu organisasi, maka akan lebih mudah bila kita melihat dari rekod dan arsip yang diciptakan oleh organisasi tersebut. Ya, karena menunjukkan bahwa sampai sejauh mana sebetulnya performance dari satu organisasi. Bila ada organisasi yang tidak bisa menunjukkan rekodnya, itu sebetulnya justru bisa dipertanyakan ya transparansi dari organisasi tersebut. Nah, jadi itu gunanya salah satunya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Nah, jadi biasanya kebutuhan operasional ini bisa dilihat dari transaksi yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Transaksi itu akan menghasilkan rekod dan arsip. Biasanya bila transaksi itu terekam ya, maka bisa dikatakan bahwa pasti ada dokumen, rekod, dan arsip yang diciptakan dari transaksi tersebut. Nah, ujung dari operasional bisnis satu organisasi itu biasanya adalah audit ya. Jadi audit itu sebetulnya adalah untuk menilai atau kalau di perguruan tinggi namanya akreditasi ya Bu ya. Nah, jadi akreditasi atau audit sebetulnya itu sama ya, hampir sama. Jadi fungsinya adalah untuk menilai bagaimana implementasi dari standar prosedur ya yang sudah dibangun terhadap kepatuhan dari organisasi tersebut. Kemudian fungsinya juga untuk mendukung produktivitas kerja karyawan. Nah, ini kisah nyata ya bahwa saya pernah membenahi atau menyusun atau membangun suatu sistem kearsipan dalam satu organisasi dan ternyata dengan sistem kearsipan yang baik itu bisa menghemat biaya operasional sebesar 20%. Ya, jadi itu bisa kita ukur. Nah, ini ya adik-adik sekalian, kita bekerja bukan bekerja sosial ya, maksudnya kita bekerja kan di satu organisasi itu dibayar. Nah, makanya output kita juga harus terukur. Dalam arti output kita yang kita kerjakan itu harus kuantitatif, tidak hanya kualitatif. Nah, kuantitatifnya bagaimana? Makanya kita harus selalu mengukur kinerja atau biasanya kalau di swasta dibilangnya return on investment. Sebetulnya seberapa menguntungkankah kalau misalnya satu organisasi itu punya bidang manajemen rekod ya, seperti itu. Nah, jadi antara mendukung produktivitas kerja organisasi, mendukung produktivitas kerja karyawan dengan menciptakan efisiensi biaya kerja ini sangat berhubungan ya. Nah, ini semua bisa didapatkan kalau kita memiliki program manajemen rekod yang baik di satu organisasi. Nah, itu kira-kira fungsi dari manajemen rekod. Oke, tentang fungsi manajemen rekod ada pertanyaan sebelumnya sebelum saya lanjut karena ini key-nya ya, karena output kita sebetulnya adalah untuk mendukung semua yang ada di dalam satu lembaga atau organisasi. Ada pertanyaan kah? Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, berikutnya adalah tentang, sebentar ya. Maaf, lagi datang.
Oke, jadi ISO sendiri adalah lembaga internasional sebetulnya ya. Jadi sama kalau di level nasional kita mengenalnya ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN ya. Kalau luar negeri itu ada ISO. ISO ini didirikan tahun 1947. Jadi merupakan suatu kerjasama berbagai badan standarisasi nasional. Setiap negara biasanya ada satu BSN ya. Nah saat ini yang menjadi anggota ISO ada 170. ISO itu independen ya, non-profit dan juga semacam NGO ya, bisa dikatakan NGO. Nah kemudian standar yang dibangun itu berdasarkan konsensus dari anggota-anggotanya. Saat ini ada sekitar 25.000 lebih standar. Kemudian juga standarnya itu beragam ya, mulai dari kertas sampai ke aeroplane engines ya, sampai ke pesawat terbang dan sebagainya. Jadi itulah sekilas mengenai ISO. Nah sekarang pertanyaannya produk ISO itu apa saja? Ya, jadi produk ISO itu yang pertama adalah international standard. Itu merupakan internationally accepted best practice. Jadi international standard ini merupakan best practice ya, yang bisa atau bukan bisa ya, ada yang bersifat mandatori, ada yang sifatnya opsional, bergantung pada organisasi tersebut dan bergantung pada ISO yang ingin kita terapkan. Kemudian juga key produknya adalah technical specification ya. Nah, kemudian yang paling rendah sebetulnya adalah technical report ya. Jadi ini urut-urutannya sih ya. Jadi sebelum menjadi international standard biasanya dia merupakan technical report dulu, jadi pengajuan, setelah itu menjadi spek ya, spesifikasi, baru nanti menjadi standar. Oke, sekarang kalau bicara masalah standar, bagaimana kedudukan standar manajemen rekod dalam organisasi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini adalah fungsi-fungsi umum yang terdapat dalam satu organisasi. Jadi biasanya itu yang paling pasti kan ada fungsi keuangan ya misalnya. Kemudian ada fungsi HR ya, human resource. Kemudian ada fungsi marketing, ada fungsi lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Kemudian ada juga fungsi kualitas ya atau manajemen mutu. Nah, semua fungsi-fungsi ini mereka bersatu untuk mendukung ya yang namanya fungsi manajemen bisnis. Nah, kalau kita lihat ya, setiap fungsi itu memiliki standar masing-masing. Jadi dalam hal ini contohnya kalau untuk manajemen record ya biasanya beririsan dengan ISO 30300 atau ISO 27000 ya, Information Security atau Documents and Record. Jadi ini adalah fungsi informasi dalam suatu organisasi. Sampai sini jelas adik-adik? Jadi saya tanya ya, kalau misalnya Anda bekerja atau Anda menjadi konsultan ya dalam satu organisasi, kira-kira apakah punya perasaan bahwa manajemen rekod dan arsip ini sebetulnya berada di bawah fungsi-fungsi lainnya? Sebelum adik-adik tahu ini ya tentang ISO ya, kira-kira ada perasaan seperti itu tidak? Saya tanya nih. Apakah adik-adik merasa bahwa saya sebetulnya tidak setara dengan fungsi-fungsi lainnya misalnya. Ada perasaan seperti itu kah? Sebelum tahu adanya ISO ini misalnya. Pasti ada kan? Adik-adik merasa bahwa atau kita merasa saya hanya fungsi pendukung atau saya hanyalah fungsi administratif gitu kan. Nah, mungkin ada perasaan seperti itu ya. Nah, jadi anggapan atau perasaan seperti itu adalah keliru ya, karena sebetulnya kedudukan manajemen rekod dan arsip dalam satu organisasi itu sama kedudukannya dengan fungsi atau setara dengan fungsi-fungsi lainnya. Nah, itu yang mesti dipahami dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke standar untuk records management. Nah, ini mappingnya agak rumit ya, jadi saya akan pelan-pelan menjelaskan tentang mapping standar ini. Adik-adik lihat dulu ya, bahwa yang pertama kali yang kita lihat di sini kita highlight ya, jadi ada ISO 30300 ya, ini yang pertama untuk vocabulary. Oke, di sini karena nanti satu-satu akan saya bahas ini.
Kemudian ada ISO 15489 tentang konsep dan prinsip, ya kan ya? Di sini ada. Nah, kemudian ada juga ISO 23081. Nah, ini mengenai metadata. Kemudian ada juga ISO 30301. Ini sistem manajemen. Kemudian ada juga ISO 30302. Ini guidelines ya untuk sistem manajemen. Kemudian ada ISO 16175. Ini untuk record system. Dan ada specification yang tadi ya, kalau kita lihat urutannya atau rankingnya ada spek ya, tapi spek ini sifatnya baru technical report, jadi belum menjadi ISO. Kemudian ada juga ISO 13008 tentang digital record conversion, jadi untuk alih media juga ada. Kemudian ada juga yang akan menjadi ISO 17065. Nah, selain ISO ini sebetulnya ya Bapak Bu Loli dan Pak Yogi mau saya jelaskan bahwa masih banyak juga ISO lainnya yang terkait dengan disiplin ilmu yang nanti muaranya itu adalah di rekod dan arsip gitu. Nah, yang saya kasih contoh ini ISO-nya adalah memang khusus ISO yang terkait dengan manajemen rekod dan arsip. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau kita misalnya bekerja di satu organisasi, masih ada ISO lain yang memang harus berkolaborasi atau bersinergi dengan ISO 15489 misalnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah ISO minimum untuk manajemen rekod dan arsip. Bisa saya katakan seperti itu. Adalah ISO dasarnya. Nah, selain ini ada lagi ISO lainnya. Gimana kira-kira menurut adik-adik sekalian? Manajemen rekod dan arsip apakah merupakan suatu bidang yang setara atau tidak dengan bidang lainnya kalau melihat ISO-nya? Harusnya sih sama ya, harusnya setara ya. Jadi jangan beranggapan bahwa manajemen rekod dan arsip ini adalah bidang yang di bawah yang fungsinya administratif atau fungsinya adalah suportif gitu. Bukan ya. Jadi bidang ini adalah setara dengan bidang-bidang lainnya dalam bisnis organisasi. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita mulai dari mana nih kalau kita mau menerapkan ISO? Itu pertanyaan pertama biasanya dari teman-teman yang bekerja ya. Nah, untuk menerapkan ISO yang pertama kali kita harus membangun sistem kearsipannya atau kalau dalam bahasa atau konsep atau apa ya istilahnya point of view-nya Australia ya, kebetulan saya lulusan Australia, itu mereka adalah punya suatu metode ya, metode yang sangat bagus ya sebetulnya. Metode ini diterapkan di ISO 15489 di mana metode yang mereka pakai itu menjadi standar Australia nomor 4390. Kemudian pada saat saya sedang kuliah di Australia waktu itu S2 di sana, standar Australian Standard ini sedang mau diadopsi oleh ISO pada saat itu. Jadi saya cukup beruntung karena mengalami langsung bagaimana caranya mereka membangun sistem kearsipannya ya. Nah, kalau Australia itu bilangnya adalah record keeping ya, record keeping. Nah, itu mereka bilangnya bukan record management ya, jadi record keeping system. Nah, ini adalah suatu pendekatan untuk membangun atau mendesain suatu sistem. Ya, jadi ini adalah suatu metodologi yang digunakan untuk tujuan kearsipan atau manajemen rekod dan arsip. Dan ini metode ini bisa dipakai pada level-level yang bisa dipakai di semua level di semua tingkatan organisasi. Contoh ya, bisa metode ini bisa diterapkan di level sistem, ya bisa di level bisnis unit atau unit kerja bisa, di level fungsi bisa, di level organisasi bisa ya. Jadi ini adalah suatu metode yang komprehensif yang kalau adik-adik mau bangun sistem kearsipan organisasi bisa menggunakan metode ini ya. Jadi bisa di googling ya namanya DIRX ya, DIRX susah benar nyebutnya DIRX ya, itu singkatan dari Design and Implementing Record Keeping System, DIRX ya. Oke. Nah, ini isinya DIRX ya. Jadi kita mulai selalu dari membangun sistem kearsipan. Nah, kalau adik-adik lihat di metode ini, itu dari A sampai H. Jadi mirip-mirip seperti metode manajemen resiko.
kalau pernah melakukan manajemen risiko, nah ini metodenya mirip ya. Jadi yang pertama kali adalah kita melakukan investigasi, menganalisa aktivitas bisnis, mengidentifikasi kebutuhan persyaratan rekod, kemudian menilai ya sistem yang sekarang, mengidentifikasi strategi, membangun sistem rekod, mengimplementasi sistem rekod, dan akhirnya post implementation review. Nah ini adalah yang harus kita lakukan pertama kali kalau kita mau menerapkan ISO atau SNI. Nah, ini tahapannya ya. Jadi ada tahapan yang prinsip yang memang harus kita lakukan. Mulai dari investigasi, tadi memahami bisnis, regulasi, konteks sosial ya di mana organisasi kita beroperasi, kemudian kita melakukan analisa aktivitas bisnis, kemudian kita mengenali persyaratan kearsipannya apa, dan seterusnya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi ke-8 tahap ini harus kita lakukan kalau kita mau membangun sistem kearsipan di organisasi. Oke, nah jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mau menerapkan ISO, yang pertama kali kita harus lakukan adalah menerapkan ISO 15489 sebagai starting point-nya ya. Jadi ISO ini adalah sebetulnya merupakan standar manajemen rekod yang pertama di dunia ya, yang diadopsi dari Australian Standard tadi 43890 yang mengandung atau yang berisi komponen-komponen kunci berikut ini ya. Yang pertama, ISO ini berisi prinsip untuk pengelolaan rekod. Kemudian memberikan karakteristik dari rekod dan sistem rekod. Kemudian persyaratan untuk kebijakan, tanggung jawab, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian juga persyaratan untuk penilaian ya, appraisal, kemudian record control, metadata juga ada, dan juga adalah proses untuk record creation, capture, dan manajemen. Jadi isinya adalah seperti itu, lengkap ya. Bagaimana caranya record itu dibuat, ditangkap atau didaftarkan dalam sistem. Kemudian sebentar ya, ini mungkin saya pakai ini aja ya biar dasar pointers ya. Oke. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi di ISO 15489 ini isinya sangat lengkap ya, karena selain berisi prinsip, kemudian juga konsep, persyaratan, juga berisi adanya skema metadata, skema klasifikasi, akses, kemudian pemusnahan, kemudian proses untuk menciptakan rekod dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya kalau kita mau menerapkan ISO mulai dari mana? Jawabannya adalah mulai dari ISO 15489 ini. Kira-kira itu jawaban utamanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini soalnya udah lumayan ini ya, menurut saya udah lumayan berat ya kalau misalnya kita mau menerapkan ISO, tapi kita juga harus memahami konteks organisasi ya. Jadi semuanya sebetulnya di cover di 15489 ini. Bad news-nya adalah menurut saya pribadi ya, karena saya kebetulan ikut membedah ISO 15489 sebelum diadopsi oleh ISO ketika masih menjadi Australian Standard. Menurut saya ISO yang awal yang dibuat pada tahun 2006 ya kalau nggak salah, 2011 sorry, antara 2006-2011 itu lebih lengkap daripada ISO yang baru 2016 sebetulnya ya. Karena kalau yang ISO 2016 itu dia lebih menekankan pada retention ya, appraisal and disposition, pada penilaian dan pemusnahan. Jadi kalau misalnya kita mau implement ISO secara komprehensif, sebenarnya kita bisa merefer ke yang versi sebelumnya, yang tahun yang pertama ISO itu dibuat. Karena menurut saya lebih lengkap ya, ini personal point of view ya, berdasarkan pengalaman menerapkan ISO ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan soal ISO 15489, karena kuncinya sebenarnya di sini ya, adik-adik ya. Ini saya tidak menjelaskan panjang lebar karena saya harus komprehensif terhadap semua ISO kan. Next-nya adalah tentang manajemen sistem standar. Nah, kalau ini sebetulnya adalah standar untuk manajemen, bukan untuk kita. Ya, dalam arti gini, ini adalah sistem yang dibuat
adalah standar yang dibuat untuk mengevaluasi sistem yang kita buat, yang sudah kita buat. Jadi kan tadi kita sudah membangun sistem kearsipan. Nah, kemudian ada lagi sistem lain yang melihat lebih jauh, lebih luas daripada kita tadi. Oke, saya lihat kita balik ya. Contohnya tadi, ini saya kembalikan ke sini. Nah, tadi saya bicarakan sebetulnya levelnya kan level yang kecil ya. Saya bicara cuma di sini. Fundamental dari manajemen record. Nah, dia ada di sini. Nah, topik berikutnya adalah di sini tentang sistem manajemen recordnya secara luas. Ya, jadi kita ini kan lihatnya terbagi dua kan, kiri kanan ya. Ada sistem manajemen, ada yang standar dan technical report. Nah, tadi saya sudah membahas sedikit mengenai 15489 mengenai konsep dan prinsipal. Nah, nanti saya akan ke sini dulu, ke sini, baru nanti ke sini lagi. Nah, jangan bingung ya, adik-adik ya. Karena ini agak lompat-lompat ya. Bukan lompat-lompat, maksudnya kalau dari segi mapping, segi struktur ISO, ini kelihatannya tidak berurutan. Tapi kalau dari segi pekerjaan atau tanggung jawab penerapan ISO, sebetulnya kita harus selalu mulai dari sini, ke sini, ke bawah, baru nanti manajemen akan melihatnya di sini. Seperti itu sih perbedaannya. Sudah membahas mengenai ISO 15489, berikutnya saya akan pindah ke sini, manajemen sistem. Oke. Ini sudah starting point, sudah. Oke. Jadi sistem manajemen ya, sistem manajemen adalah merupakan kerangka kerja organisasi yang memungkinkan bisnis untuk mencapai dan mempertahankan tujuan ya dan operasional bisnis, tujuan bisnis dan operasionalnya melalui proses yang berkesinambungan. Jadi sistem manajemen ini sebetulnya adalah suatu kerangka kerja ya, framework organisasi. Bagaimana organisasi itu harus membangun sistem kearsipan. Ya, jadi kalau tadi yang 15489 itu fungsinya adalah mikro untuk manajemen rekod dan arsipnya, untuk pengelolaannya. Kalau yang sistem manajemen adalah untuk membangun sumber dayanya ya dalam satu organisasi. Nah, jadi sistem manajemen ini dilakukan oleh organisasi, oleh manajemen dari suatu organisasi. Jadi bukan oleh si arsiparisnya gitu loh, bukan kita ya sebenarnya ya. Tapi kita malah yang dinilai oleh organisasi. Oke, jadi manajemen sistem ini adalah rangkaian ya, rangkaian standar atau series ya. Dia adalah series yang terdiri dari 3 standar yaitu ISO 30300, 30301, 30302, 30300, 30301. Jadi ada 3. Ya. Nah, sebetulnya series manajemen rekod ini adalah suatu sistem yang untuk mengelola rekod-rekod tersebut atau untuk mendikte rekod-rekod tersebut ya. Nah, jadi tadi saya sudah katakan dia ada 3 series, ya, ada 3 sistem, yaitu 30300 tahun 2020, Information and Documentation, Records Management, Core Concept and Vocabulary, kemudian 30301 2019, Information and Documentation Management System for Records Requirement ya, ini persyaratannya apa, kemudian yang 30302 2022, Information and Documentation Management System for Records Guidelines for Implementation. Nah, jadi ini semua adalah saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini lagi dibangun juga mengenai ISO 24143. Ini juga bisa kita perbandingkan dengan ISO-ISO lainnya. Sebenarnya kalau ngelihat ISO itu banyak sekali ya, itu mappingnya sangat banyak. Jadi kalau saya tampilkan di sini akan membingungkan, makanya saya hanya menampilkan yang ISO-ISO yang sudah langsung terkait dengan manajemen rekod. Saya tadi lupa mengatakan kalau
ISO 15489 itu sudah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia ya. Jadi ada bahasa Indonesianya ya, tidak harus menggunakan yang versi dari ISO-nya. Oke, nah ini ISO 30300 series ini fokusnya ke organisasi, ya bukan teknologi. Nah itu yang saya mau katakan, jadi fokusnya organisasi yang sudah diterima secara internasional menjadi framework pengelolaan manajemen rekod. Nah Anda bisa bayangkan ya, Internationally Recognized Records Management Governance Framework, ya, jadi rangka kerja tata kelola manajemen rekod. Kemudian juga menyatukan records management ke dalam objektif strategik organisasi, ke dalam tujuan strategis organisasi. Kemudian juga di dalamnya juga menyatukan juga pendekatan manajemen penilaian risiko. Kemudian juga memberikan mekanisme untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian juga komit top management, jadi juga untuk memberikan kepada pimpinan, memberikan leadership, dana, dan anggaran, dan orang. Nah, makanya saya bilang, kalau yang series atau rangkaian 30300 ini lebih cocok untuk manajemen tinimbang kita ya sebetulnya ya, karena dia akan menilai kita sebetulnya. Kemudian juga persyaratan yang dirancang untuk verifikasi penyesuaian, kesesuaian, conformity itu kesesuaian ya, apakah antara ISO sudah sesuai dengan praktek di lapangan. Dan juga, nah ini yang menariknya ya, juga bisa persyaratan ini juga bisa dinilai oleh pihak ketiga yang independen dalam rangka sertifikasi. Nah, jadi kalau kita misalnya mau sertifikasi manajemen rekod, itu yang akan dijadikan pedoman oleh auditor atau asesor adalah ISO 30300 ini, bukan 15489 ya. Jadi ISO 15489 untuk kita bekerja, sedangkan ISO 30300 adalah untuk menilai ya, menilai compliance kita terhadap ISO 15489. Kira-kira itu sih hubungannya. Oke, jadi rangkaian ISO 30300 ini ya digunakan untuk membangun kebijakan dan prosedur, untuk menentukan tugas dan tanggung jawab, untuk merancang dan implementasi manajemen sistem rekod. Ya, juga mengevaluasi kinerja dan menetapkan bagaimana harus diperbaiki. Ya, dan yang paling penting adalah ISO ini dirancang untuk memverifikasi bagaimana kesesuaian ya atau kepatuhan kita terhadap ISO 15489. Jadi terbayang ya bagaimana hubungan antara ISO 30300 dengan 15489 ya. Justru nanti kita di-assess oleh si ISO 30300 ini. Apakah kita sudah comply dengan ISO 15489. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ISO ini kan terdiri dari 3 rangkaian ya, ISO 30300 yang saya jelaskan di sini adalah 30301. Jadi sistem manajemen rekod di sini ya digunakan untuk dalam rangka kita membangun, menerapkan dan memelihara, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen rekod untuk mendukung bisnis ya. Kemudian juga meyakinkan kesesuaian dengan kebijakan rekod yang sudah ditetapkan dan menunjukkan kesesuaian dengan standar ini melalui, nah yang tadi saya bilang ya, jadi kita nanti akan di-assess, akan dinilai secara independen, kemudian akan diberikan konfirmasi independensi kita, kemudian dalam rangka mendapatkan sertifikasi manajemen rekod, sertifikasi sistem manajemen rekod oleh pihak ketiga, misalnya oleh pihak sertifikasi, oleh auditor ya, perusahaan audit yang tersertifikasi. Nah ini kenapa perlu sertifikasi ini? Biasanya dalam rangka misalnya kita mau IPO, kita internasional untuk penawaran saham, dalam rangka kita merger, kemudian investasi, divestasi dan sebagainya itu biasanya perlu sertifikasi perusahaan. Nah disitulah perlu adanya ISO 30300. Tapi kalau misalnya perusahaannya kayak sebenarnya
perusahaan pemerintah juga perlu sertifikasi juga sih. Saya lihat beberapa perguruan tinggi negeri sudah sertifikasi, Bank Indonesia sertifikasi, BUMN juga ada sertifikasi. Jadi juga dalam rangka kredensial ya, dalam rangka kredensial organisasi bahwa organisasi kita adalah organisasi yang qualified ya untuk menentukan kualifikasi organisasi. Makanya kenapa mereka perlu menerapkan ISO 30301 ini. Karena mereka mau disertifikasi. Oke, nah itu kira-kira dari, saya sudah jelaskan dua ISO 15489 dengan ISO 30300. Dari situ ada pertanyaan kah ini? Soalnya materinya berat loh sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan saya agak bingung juga nih. Saya stop dulu sampai di sini coba. Karena materinya cukup berat, jadi silakan adik-adik mungkin dicerna dulu ya. Sementara menunggu saya nggak mau melanjutkan karena nanti kalau saya melanjutkan isinya sudah agak teknis sih. Di mana? Ini ada 159, masa nggak ada yang nanya sih? Tidak ada yang bertanya? Atau saya yang tanya? Saya izin bertanya, Bu. Oke, baik. Saya Najmi izin bertanya, Bu. Tadi sebelumnya ISO yang pertama kali itu Ibu bilang lebih, menurut Ibu itu lebih lengkap ya, Bu, daripada yang terbaru. Itu menurut Ibu karena ada disposal dan appraisal ya, Bu, ada penilaian tadi. Itu kalau boleh tahu apakah memang di ISO yang terbaru itu dikerucutkan atau dikurangi atau memang bagaimana ya, Bu? Menurut, kenapa sampai menurut Ibu kurang? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, Bu Ardiansyah ya. Ibu ya, betul ya? Ibu asli. Oh, kan ini Ardiansyah makanya ada laki-laki kan? Ya, Oke, baiklah. Bapak Suaranya kurang jelas. Ya, soalnya tadi waktu menyebutkan nama saya kurang dengar, mohon maaf, Bu. Jadi begini sebetulnya, saya sendiri kan sebetulnya tuh merasa agak kecewa sih melihat ISO yang 15489 versi kedua ya, yang direvisi kemarin ya. Karena banyak bagian yang dihapus yang harusnya itu sesuai dengan Australian Standard awalnya. Tapi karena untuk kepentingan electronic record, katanya seperti itu sih Bu alasannya. Karena untuk kepentingan electronic record, makanya banyak proses bisnis ya yang mereka hapus, mereka ringkas seperti itu. Nah, which is kalau misalnya sudah fully digital, itu memang make sense gitu ya. Mereka menghapus beberapa proses bisnis. Tapi kalau di negara kita, kira-kira menurut Ibu, apakah masih perlu proses bisnis itu step by step diterapkan? Sepertinya masih perlu sih. Masih perlu kan? Karena kita itu berada di hybrid environment kan, di lingkungan hibrid ya, di mana masih ada arsip kertas, masih ada arsip non elektronik, yang masih ada arsip yang dibuat secara manual dan sebagainya gitu ya. Tidak semuanya itu sudah digitalisasi gitu. Nah itu yang mungkin bedanya di, kebetulan ISO ini kan di Amerika ya atau di negara Eropa mereka udah fully digitalisasi gitu kan, tapi di kita masih belum. Jadi menurut saya sih makanya saya gabung dengan DUX tadi tuh, dia IRKS. Nah itu metode itu yang dihapus di dalam ISO 15489. Itu makanya selalu pakai 15489 itu berdampingan dengan DIRKS itu, DUX itu gitu ya. Karena kalau misalnya tidak dipakai berdampingan, kita hanya mengimplement ISO 15489 itu pincang kalau menurut saya. Gitu. Jadi itu sih saran saya ya, dipakai dua-duanya, ISO dan DUX itu yang tadi. Itu sih Bu. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Ya, karena negara kita masih negara berkembang, belum negara semaju di luar negeri itu ya, yang mereka suaranya sangat kencang di ISO komite, sehingga mereka menghapus gitu yang implementasi untuk sistem kearsipan tersebut ya, record keeping system.
Itu alasan utamanya sih, Bu. Ya. Oh iya, Ibu, kalau untuk record elektronik itu kan sudah kebanyakan tidak ada disposal ya, Bu. Itu misalkan filenya overload atau penyimpanan secara elektronik, kan pasti ada batasnya juga. Apakah solusinya di ISO tersebut, apakah dipindahkan atau antar server atau bagaimana ya? Nah, kalau untuk rekod elektronik ini menarik ya, karena rekod elektronik ini kan perkembangannya sangat cepat. Hampir setiap 3 atau sampai 5 tahun itu kan mereka akan upgrade ya sistem ya, upgrade version dan sebagainya. Jadi misalnya arsip keuangan itu kan masa retensinya kan 10 tahun. Kan nggak mungkin kan suatu sistem itu 10 tahun dipakai terus-menerus kan, pasti ada perubahan. Tadi aja kan saya menggunakan Zoom sama Teams aja kan udah agak bingung kan, berbeda kan. Saya tidak biasa pakai Teams misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan bahwa kalau misalnya sifatnya itu adalah elektronik, maka yang dipentingkan dalam ISO adalah migrasi ya, migration. Jadi migration itu adalah proses yang rutin yang harus setiap saat dilakukan. Paling tidak secara rutin harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, dari satu platform ke platform yang lain gitu. Nah itu bedanya sih Bu. Jadi ISO ini berlaku untuk baik arsip kertas maupun elektronik, tapi khusus untuk arsip elektronik itu ada tambahan ISO lainnya, di mana kita harus comply. Kalau memang kita udah fully elektronik gitu ya. Nah, karena arsip elektronik ini menurut saya lebih changeable sih, lebih mudah berubah, lebih challenging ya, karena sifatnya yang mudah tersebar, yang mudah dibuat, diduplikasi, sehingga kita tidak tahu arsip yang original yang mana, yang otentik yang mana, dan mudah dihapus juga gitu kan. Nah, jadi beda itu masuk ke information security nanti Bu, itu ya, sistem keamanan informasi dengan migration yang harus dilakukan secara rutin. Ya, jadi menariknya di situ sih, nanti saya akan bahas mengenai arsip elektronik ya. Oke, baik, dari mahasiswa. Ini kan Ibu dosen ya? Bu. Oh, mahasiswa. Saya kira dosen. Mahasiswa lainnya? Perpustakaan, Bu. Baik, ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Bentar ya. Saya share screen lagi, kalau gitu. Saya sudah share screen ya, Mbak ya? Masih share screen ya saya? Iya, masih. Masih ya, baik. Oke, sekarang tentang record management by design ya. Nah, jadi record management by design adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya menyatukan ya fungsi manajemen record yang robust, yang lengkap ya ke dalam bisnis. Jadi bagaimana kita membuat suatu desain ya, di mana desain ini nanti akan bisa menyatu dengan proses bisnis organisasi. Nah, standarnya itu kalau untuk yang record keeping system atau untuk mendesain suatu sistem informasi elektronik itu ada di ISO 16175 ya, rangkaian 16175. Jadi di sini adalah tentang persyaratan atau pedoman untuk membuat aplikasi yang mengelola rekod digital. Nah, ini tadi pertanyaannya sesuai ya tentang rekod digital, di mana ISO ini akan membantu organisasi untuk mengkaji ya fungsi dari rekod manajemen dan informasi, kemudian juga mengkaji kepatuhan terhadap sistem yang ada, dan juga mengidentifikasi fungsi dari informasi dan manajemen rekod yang dimasukkan ke dalam desain tersebut. Jadi ISO ini khusus untuk bagaimana caranya kita membuat atau membangun sistem manajemen rekod elektronik, sebetulnya intinya itu. Nah, ini saya ambil dari ANRI ya sebetulnya ya. Jadi ANRI itu sudah implementasi ISO 161 atau SNI 16175 ke dalam
sistem kearsipan elektronik mereka yang namanya Srikandi kan ya, Srikandi. Nah, ini adalah tahapan ketika mereka membuat Srikandi tersebut ya. Jadi rancangan itu harus mudah dipakai, kemudian juga skalibilitas, bisa dipakai dalam ruang lingkup yang kecil dan besar, kemudian juga sistemnya harus available setiap saat, walaupun kemarin ketika terjadi walaupun kemarin ketika terjadi kasus PDN juga kan sempat juga mereka hilang ya, tapi harus itu tidak boleh terjadi karena harus tersedia setiap saat, kemudian juga harus interoperabilitas, harus satu sistem bisa bekerja sama dengan sistem lainnya. Nah, ini sebetulnya bukan fungsional dari pengelolaan arsip ya, tapi ini adalah persyaratan dari suatu sistem elektronik sebetulnya. Nah, kalau dari segi arsipnya sendiri, sistem kearsipan elektronik biasanya dimulai dari penciptaan, ya prosesnya dari penciptaan. Jadi penciptaan itu adalah kaptur, ya kaptur itu adalah penangkapan, kemudian identifikasi, kemudian klasifikasi. Nah, jadi inputnya itu bisa, nah sekarang kalau kita bicara masalah elektronik, itu inputnya bisa dari berbagai sumber, ya. Bisa dari aplikasi, bisa dari workflow, bisa dari website, dari database, dari sistem imaging, dari aplikasi bisnis. Nah, jadi kalau elektronik itu penciptaannya itu lebih variasi ya, bisa dari berbagai sumber informasi elektronik. Nah, setelah penciptaan masuk tahap selanjutnya yaitu maintenance, pemeliharaan. Nah, ketika tahap maintenance ini harus ada kontrol dan keamanan. Kemudian pastinya tadi saya sebutkan adanya arsip hibrida. Biasanya arsip hibrida itu adalah arsip yang hasil alih media ya, dari bentuk kertas ke bentuk elektronik. Kemudian ada retensi, penyimpanan, migrasi yang tadi saya sebut wajib ada migrasi dan penyusutan. Nah, juga nanti di pemeliharaan kalau misalnya arsipnya bersifat permanen harus ada preservasi jangka panjang. Kemudian ada fungsi penggunaan, di mana fungsi penggunaan itu adalah untuk pencarian, searching, retrieval maupun untuk render, penayangan. Jadi render itu kalau misalnya suatu arsip itu ada beberapa versi, ya. Jadi biasanya kita tuh kan ada versi native sama fungsi versi PDF gitu kan ya. Nah, jadi itu render namanya. Yang kita tayangkan tuh versi yang mana gitu kan. Biasanya yang kita tayangkan adalah versi yang PDF supaya dianya non-editable gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian ada fungsi pengaturan untuk fungsi-fungsi administratif. Nah, ini biasanya fungsi pengaturan ini dilakukan oleh power user ya, power user. Dia yang punya hak privilege ID untuk melakukan pengaturan-pengaturan. Nah, ini semua proses ini ada dalam ISO 16175 seperti itu. Nah, di dalam sampai sini dulu deh 16175 dulu deh, nanti takutnya saya masuk ke dalam detail itu malah lebih maksudnya lebih rinci, malah nanti akan membingungkan. Sampai sini ada pertanyaan? Proses untuk penciptaan sistem rekod elektronik? Udah jelas ya? Oke. Berikutnya tentang metadata. Nah, ketika kita membangun sistem elektronik, yang kita bangun adalah sistemnya. Isinya apa? Nah, isinya itu namanya metadata ya. Jadi metadata dalam sistem kearsipan elektronik itu gunanya adalah untuk melindungi arsip sebagai bukti dan meyakinkan bisa diakses ya dan berguna sepanjang masa. Nah, ini yang paling penting nih, agak-agak challenging ya, menantang ya kalau untuk direkod elektronik. Karena biasanya kita bisa menciptakan, bisa menyimpan, tapi belum tentu bisa diakses sepanjang masa kan, karena biasanya obsolete, sistem yang kita pakai itu obsolete. Kemudian juga untuk memfasilitasi kemampuan untuk memahami arsip. Kemudian untuk mendukung dan meyakinkan nilai bukti. Nah, ini juga penting nilai bukti arsip. Kemudian membantu untuk meyakinkan otentisitas, keandalan, dan integritas arsip. Jadi arsip itu harus selalu otentik, asli, bisa diandalkan dan terintegrasi. Kemudian juga untuk mendukung dan mengelola akses, privasi, dan hak. Kemudian juga untuk temu kembali dan mendukung penggunaan dan penetapan kembali arsip. Kenapa penetapan kembali arsip? Karena bisa jadi arsip yang sebelumnya sudah dianggap statis, itu bisa aktif kembali.
ya, makanya dia harus selalu istilahnya bisa digunakan kembali atau ditetapkan kembali. Nah, ini metadata yang ada dalam ISO 23081 yang mendukung ISO 15489, yaitu metadata tentang rekod itu sendiri. Jadi misalnya kita harus mempunyai informasi yang lengkap tentang atau mempunyai informasi tentang identitas rekod. Misalnya rekod itu siapa penciptanya, dibuatnya kapan, ya, record date-nya, kemudian siapa, kemudian dalam konteks apa dibuatnya, isinya apa, dan sebagainya. Kemudian metadata tentang aturan bisnis atau kebijakan atau mandat, ya. Jadi siapa yang berhak, apakah orang yang menciptakan rekod itu memiliki otoritas misalnya atau mandat. Kemudian metadata tentang agen, ya. Agen itu adalah unit kerjanya. Kemudian metadata tentang aktivitas bisnis atau prosesnya, dan metadata tentang proses manajemen rekod. Nah, ini adalah metadata yang harus ada di dalam tadi sistem kearsipan elektronik tersebut. Nanti bisa dibaca sendiri ya ISO-nya ya, adik-adik ya. Nah, ini studi kasus sih sebenarnya ya. Kita kan terbiasa menggunakan yang namanya siklus hidup arsip kan. Nah, ini saya mencoba menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dengan ISO atau SNI. Ya. Jadi kita memahami arsip itu menurut siklusnya ada di penciptaan, ya, siklus penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, kemudian ada penyimpanan. Nah, ini saya coba mapping ya di satu studi kasus organisasi, di mana misalnya kalau untuk penciptaan peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan adalah nomor ini ya, Undang-Undang nomor 43 2009, peraturan pemerintah nomor 28, Perka Andri nomor sekian. Jadi ini adalah ISO yang sebenarnya memuat tentang penciptaan rekod dan arsip. Kemudian ini adalah ISO di peraturan perundang-undangan dan ISO yang juga digunakan untuk tahap penggunaan dan pemeliharaan arsip. Dan ini tahap penyusutannya dan ini penyimpanannya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat bahwa antara peraturan perundang-undangan dan ISO ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Jadi di satu sisi kita harus comply kepada peraturan undangan, di satu sisi juga kita harus mengikuti ya. Kalau bisa, apalagi kalau organisasi kita internasional ya, atau organisasi kita bukan organisasi yang apa ya, maksudnya bukan yang sifatnya itu adalah non-profit ya. Kalau organisasi komersial dan sebagainya, makanya dia harus pakai ISO. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana penerapan ISO dalam satu organisasi. Ya. Itu saya rasa dari saya. Ini kotak informasi saya. Nah, ini mungkin yang lebih masuk akal mungkin di sini ya, tentang bagaimana menerapkan ISO dan peraturan perundang-undangan secara bersamaan. Nah, kalau misalnya adik-adik udah lihat seperti ini, apakah masih menganggap bahwa manajemen rekod ini setara atau tidak setara dengan bidang yang lainnya di organisasi? Oke, saya rasa itu paparan dari saya, Bu Loli, tentang manajemen rekod terkait ISO dan SNI ya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Ini cukup komprehensif juga ya Ibu mengenai ISO yang telah dijelaskan tadi. Saya agak kurang masuk sih tadi, tapi ternyata lumayan kompleks juga. Selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Ibu. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan open mic aja atau enggak tulis di kolom chat ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Soalnya bicara soal ISO di Indonesia itu belum merupakan suatu kewajiban ya. Apalagi kalau misalnya kita harus sertifikasi gitu ya. Maksudnya saya bicara dalam konteks ISO manajemen rekod dan arsip itu memang belum merupakan suatu kewajiban, tapi baru merupakan suatu best practice ya, praktik
praktek terbaik. Jadi kita mau meyakinkan apakah organisasi kita ini sudah comply belum ya dengan ISO atau SNI. Nah itu biasanya kita mengkaji melalui ISO atau SNI ini. Tapi kalau misalnya menjadi suatu mandatori itu biasanya sudah ada dari pihak otoritas yang mewajibkan gitu. Kalian harus sertifikasi misalnya. Nah itu ada tuh misalnya ISO 27001 kan tentang information security, itu kan hampir semua sekarang wajib ya, terutama lembaga keuangan gitu. Nah kalau seperti itu berarti mereka harus sertifikasi gitu. Tapi kalau ISO ini rasa saya belum ada sampai kewajiban dari pemerintah ya, makanya belum banyak organisasi yang mau menerapkan ISO ini. Alasan utamanya. Tapi kalau di Australia itu sudah merupakan suatu kewajiban. Jadi kalau Anda berpikir mau kerja di luar negeri misalnya, nah Anda harus belajar ISO mau nggak mau, karena di sana semuanya sudah organisasinya udah mengikuti standar ISO gitu. Ya, kalau Anda global person gitu ya, Anda mau kerja di luar negeri, nah itu ya itu is a must untuk Anda memahami dan menerapkan ISO ini. Itu sih alasannya kenapa kok belum banyak ya organisasi yang sertifikasi ISO untuk manajemen rekor gitu. Itu alasan utamanya. Saya izin bertanya boleh Bu? Saya Najmi izin bertanya Bu, kalau untuk penerapan ISO sendiri, kalau penerapan itu apakah di luar negeri juga pure digunakan ISO-nya, ataukah nantinya ada yang disesuaikan juga dengan organisasinya atau sebagainya? Ya, tadi seperti yang saya bilang, pengalaman saya waktu di Australia itu memang mereka sudah fully compliance ya terhadap ISO. Jadi benar-benar sudah mematuhi ISO, ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan belum ada kewajiban seperti itu kan, bahwa semua organisasi dalam penerapan arsip harus menggunakan ISO gitu kan. Nah, itu alasan utamanya sih. Tapi kalau di luar negeri ya Anda harus paham dan Anda harus bisa menerapkan dan Anda harus bisa mengakses ya, menilai apakah Anda memang sudah comply dengan ISO atau belum. Itu sih bedanya di Indonesia dengan di luar. Makanya kalau misalnya kita berniat bekerja di lembaga internasional ya, seperti saya kan pengalaman saya kan di perusahaan minyak ya, di migas perusahaan internasional. Nah itu mereka ya fully compliance terhadap ISO. Jadi ISO itu sama statusnya dengan peraturan perundang-undangan kalau di standar di sektor-sektor industri ya. Itu sih jawabannya. Baik Bu, terima kasih. Oh ya Bu Loli, nanti saya titip soal ujian ya Bu ya untuk topik ini ya ISO ya. Boleh Bu, boleh. Memang yang saya jelaskan memang tidak secara mendetail karena kalau misalnya mau tahu penerapannya, nah itu memang harus observasi ke satu lembaga ya, bagaimana menerapkan ISO ini gitu. Nanti kan rencananya mau ada kunjungan ya, Bu Loli ya. Iya. Nah, kalau nanti boleh ditanyakan bagaimana penerapan ISO ini. Bu Hani, saya boleh bertanya? Oh ya tentu. Ini kan kebetulan di UIN kan belum ada lembaga kearsipan universitas ya, LKPT. Oh belum ada. Dan kebetulan memang saat ini memang sedang disosialisasikan betapa pentingnya penyelamatan arsip, bagaimana pengelolaan seterusnya. Dan itu dari tingkat pusat ya Bu. Nah dari tingkat perpustakaan nanti rencananya juga akan berupaya untuk juga menyatukan antara perpustakaan dan arsip. Jadi nanti mungkin ada kedepannya mungkin pemikiran untuk mengakuisisi arsip-arsip yang ada di universitas ya. Nah pertanyaan saya maksudnya Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu ini ya
mengatakan bahwa kalau ISO 15489 itu kan bagaimana untuk mengelola rekodnya, Bu ya. Apakah dimulai pengenalannya itu apakah dimulai dari pengenalan dari ISO 15489, walaupun tadi Ibu bilang kalau di Indonesia ini belum begitu diperhatikan, ataukah memang melalui jalurnya peraturan gitu. Kalau melalui peraturan kan rasanya kan udah terlalu sering ya didengungkan, tapi kan sampai sekarang juga implementasinya juga belum. Nah, menurut Ibu itu bagaimana ya, Bu? Iya, ya. Jadi Bu, sebetulnya bukannya saya mengecilkan peraturan perundang-undangan ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah suatu pedoman yang kita diminta untuk mengerjakan kan ya. Tapi selama tidak dimuat di dalam peraturan sama tidak dilarang, berarti itu boleh dikerjakan. Sebetulnya itu kan ya. Selama tidak dilarang. Nah, jadi menurut saya adalah kalau misal dan peraturan itu biasanya perundang-undangan itu sifatnya dihilir, Bu, di ujung setelah itu selesai menjadi arsip inaktif statis. Tapi ketika misalnya arsip itu masih aktif dinamis aktif, itu kita pakainya ISO, bukan pakai peraturan. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau ditanya mau mulai dari mana ya mulainya dari ISO 15489 itu. Kalau misalnya untuk membangun sistem kearsipan ya, tapi nanti kalau misalnya sudah masuk ke elektronik, ya nanti akan masuk ke yang tadi 16175, 23081 gitu kan. Nah itu kalau kita misalnya itu fully elektronik atau digital. Tapi terus nanti kalau misalnya kita udah bangun nih sistem kearsipan kita, kemudian kita mau menilai apakah sudah efektif atau belum. Nah kita pakai yang ISO 30301 tersebut untuk mengakses. Jadi itu Bu prosesnya. Jadi memang kalau pengalaman saya harus ada internal audit gitu kan, sebelum ada eksternal audit. Gitu. Jadi karena nanti kalau ada unit arsip pusat arsip universitas itu nanti akan ada penilaian biasanya. Gitu. Kan karena kan kita menggunakan anggaran ya Bu ya. Selama kita menggunakan anggaran pasti kan ada audit kan. Nah, ketika ada audit, nah makanya kita menggunakan yang tadi ISO 30301 itu. Jadi membangunnya pakai 15489, menilainya menggunakan 30301. Kemudian kalau elektronik ya udah kita pakai 16175 sama 23081. Itu aja sih Bu, 4 ISO itu yang utamanya. Ya. Selalu tuh beriring-iringan gitu Bu. Jadi nanti yang 16175 sama 23081 tetap di-assess juga di 30301. Nah, apa peran manajemen apakah peran pimpinan dalam hal ini? Nah, itu bisa dilihat di ISO 30300. Mereka harus menyediakan anggaran, mereka harus menyediakan sumber daya, mereka harus menyediakan fasilitas dan seterusnya itu ada di ISO 30300 gitu. Nah, itu makanya saling berkaitannya di situ ya, Bu ya. Ada framework-nya gitu, nanti tinggal siapa yang melakukan apa gitu. Sesuai dengan ISO. Jadi kalau menurut saya sih lebih clear pakai ISO sih. Tinimbang pakai peraturan saya agak bingung. Soalnya kalau tadi lihat map saya kan juga seperti itu ya. Kapan harus menggunakan ISO ini, nomor berapa. Tapi nah kembali lagi ke ISO yang mana. Nah mungkin nanti bisa dilihat ya. Ini kan tambahan ya. Ini contoh saya kasih 19650. Kebetulan ini studi kasusnya di perusahaan konstruksi. Ya, jadi perusahaan konstruksi dia menggunakannya ini ISO tambahan 19650. Kemudian kebetulan lagi perusahaan konstruksi ini mereka punya dokumen kontrol, makanya mereka menggunakan ISO 9001 gitu. Jadi ini adalah tambahan-tambahan. Ya, nah kenapa tidak menggunakan 16175? Karena belum ada yang elektronik di sini, sistem kearsipan elektronik, makanya dipakai yang 16175 gitu. Jadi ini ISO-nya dia sesuai dengan kebutuhan dari satu organisasi. Yang dua di bawah ini adalah tambahan karena ada dokumen kontrol di sini di ISO 9001, kemudian ada proyek infrastruktur sehingga harus pakai 19650. Jadi yang dua terakhir ini adalah tambahan, yang tiga ini adalah yang istilahnya opsional ya.
Kenapa belum ada 16175? Karena mereka tidak punya sistem kearsipan elektronik, tapi mereka punya metadata, makanya pakai 23081. Karena mereka masih pakai Excel. Nah, Excel spreadsheet ini perlu metadata di dalamnya, makanya pakai ISO ini. Itu sih alasan utamanya, cara penerapan ISO di satu organisasi. Ya. Jadi yang 3 ini yang minimal lah ya, istilahnya ini yang 3 ini yang minimal untuk manajemen rekod gitu. Clear ya Bu ya? Clear Bu. Ya selamat memahami deh, soalnya emang perlu jam terbang juga deh Bu untuk memahami dan menerapkan ISO ya atau SNI ini gitu. Iya betul. Ayo mahasiswa pada tanya, nanti ada soal loh dari Bu Hani nanti. Iya, ada soal. Supaya nggak lupa soalnya ya. Oh iya, kalau referensi sebetulnya ISO ini kan banyak white paper ya, white paper yang bagus gitu kan. Saya juga suka baca-baca, terus suka juga di LinkedIn, itu banyak sekali. Kalau Anda bisa join ya di LinkedIn, join ke namanya ke ISO apa ya. Saya juga join di sana. Nah, jadi itu menarik ya. Contohnya, nah ini ada, saya lagi buka, kebetulan di laptop saya nggak pasang LinkedIn. Nah ini ISO Technical Committee tentang Managing Records in the Structured Data Environment. Jadi selalu ada update ya teman-teman ya, saya nggak tahu bisa dilihat apa enggak, tapi saya kasih linknya deh nanti. Jadi silakan Anda subscribe ya, jangan subscribe-nya cuma di hiburan-hiburan atau musik ya, tapi subscribe ke yang sifatnya profesional ya. Nah ini bisa subscribe ke LinkedIn ISO, coba deh Anda coba ya LinkedIn ISO. Itu menarik sih ya. Saya sendiri masih terus belajar Bu, soalnya karena ISO ini kan selalu berkembang setiap saat ya, selalu diupdate, selalu ada white paper gitu kan. Jadi biasanya saya juga selalu ngambil dari sini sih, dari LinkedIn-nya mereka. Jadi saran saya, kalau mau jadi profesional ya Anda harus subscribe ke sumber-sumber yang memang mendukung profesi kita di masa depan gitu ya. Sekarang yang lagi ngetren malah di Australia itu adalah ISO untuk AI ya, kan lagi ngetren, di sini belum banyak. Ya, jadi kalau di Amerika tuh banyak implementasi AI untuk records management, kalau di Australia adalah implementasi ISO untuk AI. Saya nggak tahu tuh antara Australia Amerika tuh selalu beda fokus gitu. Jadi saya selalu ngikuti perkembangan AI di US atau US yang paling banyak atau di UK gitu ya. Tapi untuk standar lebih banyak di Aussie. Nggak tahu saya seperti itu kenapa trennya selalu begitu ya. Di Indonesia kan belum AI, tapi di sana mereka udah marak ya pakai AI ya untuk kehidupan sehari-hari. Saya nggak masukin AI untuk records management ya, karena belum bisa dipakai juga di sini kan, percuma juga gitu. Tapi paling tidak yang tadi lah, yang tadi saya udah kasih tahu mengenai ISO tersebut. Oke, ini jadi kuncinya sebetulnya adalah yang di sini. Nah ini yang di sini, ya. Jadi semua AI lagi AI melulu. Saya habis nonton film AI soalnya jadinya ingatnya AI terus. Ini ya, pokoknya ISO ini ada di sini semua. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Bu Hani, Bu Loli, dan Pak Yogi, saya izin bertanya, boleh? Iya, silakan. Saya sambil ngopi ya. Ini coffee time soalnya. Iya, Bu.
Saya Andini dari kelas 7D. Izin bertanya, Bu. Mungkin ada beberapa pemaparan dari Ibu tadi yang saya kurang nangkep gitu, makanya saya mau tanya lagi gitu. Kita sebagai mahasiswa sebetulnya perlu gak sih Bu untuk sekarang-sekarang ini mempelajari secara mendalam ISO itu, atau mungkin cukup untuk kita mempelajari yang perundang-undangan yang sekarang berlaku di Indonesia aja gitu, karena kan sepemahaman saya, Ibu bilang kan tadi belum banyak lembaga arsip yang di Indonesia ini yang menerapkan ISO ini kan Bu. Lalu juga untuk penerapan ISO ini, apakah untuk lembaga arsip ini kan bermacam-macam ya, maksudnya ada untuk universitas dan kementerian-kementerian lain misal gitu. Apakah penerapan ISO ini berbeda-beda meskipun lingkupnya sama-sama arsip, atau ya sama aja karena memang sama-sama lembaga arsip gitu. Terima kasih Ibu. Ya, Mbak, saya mau komen ya. Jadi Anda harus belajar ISO atau SNI, wajib ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan bahwa penerapan ISO ini adalah dikerjakan di proses bisnis di hulu. Sedangkan peraturan itu di hilir. Ya, jadi itu bedanya. Kalau kita bicara masalah proses bisnis itu semua pakainya ISO. Bukan peraturan ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah menjadi suatu produk, baru dia nanti menjadi peraturan yang kita harus patuhi. Itu bedanya. Nah, tadi mungkin salah tangkap ya, maksud saya bukannya perusahaan di Indonesia belum menerapkan ISO, tapi perusahaan di Indonesia belum mensertifikasi ISO atau SNI. Sertifikasi beda dengan penerapan. Kalau penerapan itu adalah best practice, praktek terbaik ya. Jadi kalau kita belum sesuai dengan ISO, berarti praktek kearsipan kita itu belum terstandarisasi. Ya. Jadi kan berarti praktek kearsipan kita itu belum profesional kalau kita belum menerapkan ISO. Tapi kalau kita sudah menerapkan ISO, berarti praktek kearsipan kita sudah profesional dan bisa disertifikasi. Nah, masalahnya sertifikasi itu mahal ya, harganya sekitar 100 juta, 200 juta, 300 juta. Memang standar sertifikasi itu seperti itu. Tapi sertifikasi itu biasanya diperlukan untuk keperluan bisnis. Tadi saya bilang untuk kalau kita mau, perusahaan kita mau investasi, mau buka saham gitu kan, mau IPO gitu kan, kita mau jual saham dan sebagainya, itu perlu sertifikasi. Dan itu nilai jual buat organisasi atau perusahaan ya. Jadi ISO itu harus diterapkan sebagai praktek terbaik, tetapi yang belum diterapkan, yang belum dilakukan di Indonesia itu adalah sertifikasi ISO untuk manajemen rekod. Jadi jangan salah tangkap ya. Bukannya berarti belum diterapkan ISO itu di Indonesia, sudah, hampir semua organisasi sudah menerapkan. Makanya Anda harus belajar gitu kan. Masalahnya adalah belum disertifikasi gitu kan. Kalau diaudit, kemungkinan iya diaudit, tetap diaudit gitu. Tapi bagaimana cara mengauditnya? Nah, itu auditnya masing-masing organisasi berbeda-beda. Jadi kalau masalah SNI ISO itu nanti ujung-ujungnya adalah larinya ke audit ya, bukan masalah ke hukum. Kalau peraturan perundang-undangan larinya ke hukum ya, pengadilan gitu kan, kasus hukum dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kita masuk ke ranah hukum sebenarnya. Makanya harus dibaca peraturan perundang-undangan. Apa sih yang kita harus patuhi dalam peraturan perundang-undangan? Tapi untuk prakteknya, nah kita pakainya ISO gitu. Karena tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan untuk pakai ISO. Jadi gitu bedanya ya. Nah ini jangan salah kaprah bahwa ISO adalah untuk praktek dalam menjalankan program manajemen rekod, sedangkan peraturan undang-undangan adalah untuk kepatuhan kalau misalnya terjadi kasus-kasus hukum gitu. Jadi itu bedanya sih. Ya, tapi hampir semua organisasi di Indonesia sudah menerapkan ISO pada intinya. Itu ya bedanya ya. Mana ya? Jadi mau belajar nggak nih ISO nih? Terima kasih Ibu. Ya mungkin sekarang mulai dicicil kali ya Bu, kita sebagai mahasiswa untuk belajar satu persatu peraturan-peraturan yang ada ini. Enggak, standar kearsipan, bukannya peraturan. Praktek terbaik ya.
Gitu. Beda kalau peraturan kan bidangnya ranah hukum ya, bidangnya hukum gitu. Dimana kalau kita tidak patuh, kita melanggar, kita kena sanksi hukum. Kalau ISO bukan. Kalau ISO itu kalau kita tidak menerapkan ISO, kita kena audit komen gitu. Kita kena temuan audit. Itu bedanya sih. Temuan audit sama sanksi hukum beda ya. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Kalau temuan audit adalah untuk keberlangsungan proses bisnis organisasi. Tapi kalau kasus hukum, kalau kita melanggar, nah itu kita kena sanksi hukum. Itu bedanya. Kebetulan saya belajar hukum juga, makanya saya bisa bedakan antara ISO, SNI dengan peraturan perundang-undangan. Itu sih ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat belajar. Iya. Coba dilihat di ini ya nanti ya di apa namanya di LinkedIn itu banyak ya komite-komite ISO yang Anda bisa follow ya. Itu bisa dilihat di sana. Saya rasa demikian Bu Loli dan Pak Yogi dari saya. Kebetulan nih saya juga harus ini juga nih ketemu dengan ada klien juga. Kalau ada pertanyaan nanti kan ada email saya, bisa diajukan ke sana. Nanti saya titip aja beberapa pertanyaan ya untuk mahasiswa kalau ujian ya Bu ya. Tadi materi sudah saya share juga, jadi bisa diambil dari materi saya juga. Siap Bu, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Laila, itu apa? Suditi? Baik Ibu, terima kasih. Coba. Iya. Pemaparannya bagus banget ya Ibu. Pengalaman Ibu juga jam terbangnya udah banyak banget gitu. Jadi kita terinspirasi untuk mempelajari ISO ini ya Bu. Iya, Tapi sebelum penutupan, kita ada penyerahan sertifikat dulu buat Ibu Hani. Iya, silakan. Oh iya, sebelum penyerahan sertifikat, Bu Hani itu kan MIMS ya Bu? Itu iya betul. bisa mungkin dijelaskan mahasiswa Bu. Oh iya, jadi MIMS adalah ya? Iya betul, saya adalah Master of Information Management and Systems ya. Dalam kurung spesialisasinya di Record and Archive. Jadi memang spesifik Bu di Monash itu untuk master. Jadi itu di bawah Faculty of Information Technology ya. ICT, Information and Communication Technology. Jadi di bawah Faculty of ICT itu ada beberapa pengkhususan antara lain ya dalam bidang manajemen, dalam bidang records and archives itu memang spesifik sih. Jadi dari awal memang pengkhususannya itu dalam elektronik, record, dalam digital record, metadata untuk digital record seperti itu Bu. Memang serba digital juga semua. Iya. Waktu itu di Indonesia kan belum ada ya jurusan itu, jadi saya belajar ke sana makanya. Oke, baik. Baik Pak Ibu, Yogi. sebetulnya panitia ingin, oke, Pak silakan. Ditampilkan itu apa sertifikatnya Suditi. Ini Bu Hani, kami cuma dikasih sertifikat. Iya, nggak apa-apa Bu, kan saya bilang memang P3RI kan memberikan advokasi ya, ini dalam hal bentuk advokasi juga ini. Iya. Ini baik Ibu, panitia akan segera share sertifikatnya. Iya, baik. Oke, screen-nya udah di stop ya Bu. Akan di-share sama Ayu Ibu. Iya, baik. Sudah Ya, terima terlihat, kasih. Ibu? Sudah. Iya. Ya, terima kasih Kita Bu Loli foto dan Pak Yogi. ini Bu ya. Dan salam Iya. dari Bu Kaprod Ibu Mariam. Oh iya, ya, salam kembali. Tadinya beliau akan memberi sambutan, cuman berhalangan karena itu lagi ada proses akreditasi. Gitu. Iya. Iya. Baik,
sudah di screenshot ya oleh panitia, Ibu. Iya, baik. Nanti sertifikatnya juga dikirim via email ya, Bu? Oh iya, baik. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah berkontribusi dalam kelancaran kuliah tamu hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas salah kata atau hal yang menyinggung ya Ibu. Sampai jumpa Ya. di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin pamit banyak, ya. Iya, sama-sama. Semoga lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan ke kegiatan lainnya Ibu. Tadi lupa untuk foto bersama ya, Bu Heningnya. Oke, terima kasih ya para mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini luar biasa, dan Bu Hani juga alhamdulillah berkenan hadir. Dan ini di tempat Ibu kebetulan memang agak internetnya agak naik turun ya. Jadi kadang-kadang masuk kadang-kadang terpental. Dan untuk hari ini mungkin tidak ada materi yang materi pembelajaran, cukup untuk hari ini, dan kemudian nanti untuk Jumat juga kita libur ya. Dan nanti sebagaimana tadi yang dinyatakan oleh Bu Hani, nanti ada salah satu mungkin soal UTS ya, salah satu soal UTS dari Bu Hani. Mungkin itu, apa kita perlu absen atau bagaimana ini Pak Yogi? Ibu rasa mungkin nggak usah absen ya, jadi kan ini udah 130 mungkin masuk semua ya. Dan semoga apa-apa yang dipaparkan oleh Bu Hani akan menambah wawasan bagi Anda semua, baik itu dari ISO berapa tadi? ISO 15849, kemudian ISO berapa lagi? Ada 3 ISO tadi? 3000 ya. 30301. Ya. Terus satu lagi? 16 16175. 16175 PATU ya. Itu tentang rekod elektronik. Oke, sampai sini mungkin dicukupkan ya. Ya, terima kasih kepada Laila dan tim dan juga Suditi ya yang telah memandu, dan teman-teman semua yang hadir dan aktif bertanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.